Hari ini pemirsa, ratusan jemaah calon haji kembali tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk melakukan persiapan terakhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Menjelang keberangkatan, para jemaah melangsungkan kegiatan one-stop service di gedung SG2 Asrama Haji Pondok Gede. Para jemaah pria dan wanita diberikan tempat duduk secara terpisah. Untuk para lansia, juga ada fasilitas fast track sehingga memudahkan dan mempercepat proses pendataan. Dalam kegiatan one-stop service ini, para jemaah melakukan pemeriksaan dokumen dan pengecekan kesehatan. Informasi terkini mengenai keberangkatan jemaah calon haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede akan disampaikan oleh rekan Hilda Ramadanti. Selamat siang Hilda, ada berapa kloter yang akan diberangkatkan hari ini? Ya baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Betul sekali, tempat di mana saya mengabarkan saat ini, saya masih berada di Asrama Haji Pondok Gede, tepatnya di gedung SG2, di mana tadi proses one stop service ini dilangsungkan. Dan jika bisa kami gambarkan kondisi terkini di gedung SG2 ini memang sudah terlihat sepi, dikarenakan memang one stop service ini sudah berlangsung sejak pagi tadi. Dan jika bisa kami gambarkan, masih ada beberapa panitia juga yang masih standby di sini, namun memang untuk kegiatan one stop service ini sendiri juga sudah selesai. Dan untuk step by step dari one stop service ini, di pintu depan ini jamaah sudah masuk ke asrama haji berdasarkan SPMA. Lalu nantinya para petugas yang bertugas ataupun panitia dari petugas haji yang berada di sini menyerahkan atau mengambil koper ataupun tas cabin dari para jamaah untuk dilakukan pemeriksaan berbentuk X-ray yang berada di tepat di depan saya yang cukup jauh tempatnya, dan kami tidak bisa melihat secara langsung begitu dikarenakan memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan setelah proses dari X-ray itu selesai, tas cabin dari para jemaah ini akan diberi label dan juga dibawa ke tempat penginapan para jemaah oleh para petugas. Dan setelah proses tersebut, jemaah juga hanya membawa paspor ataupun kartu identitas seperti itu. Dan memang tadi juga untuk tempat duduk pada saat kegiatan one stop service ini berlangsung, para jamaah pria dan juga wanita ini dipisahkan tempat duduknya. Dan juga untuk para lansia, nah dari Kementerian Agama ini sendiri juga menerapkan fast track atau fasilitas khusus untuk para lansia, yang dimana memang nantinya untuk proses pengecekan kesehatan lalu juga konsultasi kesehatan dari para lansia ini juga dipermudah dan juga bisa diproses lebih cepat dibanding peserta-peserta jemaah yang lainnya. Dan setelah itu jemaah menyerahkan SPMA kepada para petugas sekaligus diberikan kunci kamar dan juga kupon makan untuk para jemaah yang nantinya akan menuju ke asrama haji untuk menginap. Dan setelah itu dilakukan juga pemeriksaan kesehatan di bagian akhir oleh tim dari BBKK. Dan nantinya para jemaah ini diinformasikan, diberikan informasi maksud kami mengenai pelaksanaan one stop service di asrama haji. Lalu nanti setelah rangkaian one stop service ini selesai, para jemaah ini akan mendapatkan gelang identitas beserta paspor yang sudah dilakukan proses pengecekan dokumen oleh tim para petugas haji ataupun panitia yang sedang bekerja tadi pagi. Dan di step akhir, sebelum step akhir maksud kami, nantinya para jemaah ini mendapatkan living cost sebesar Rp750, dan nantinya setelah mendapatkan living cost, para jemaah ini akan menuju ke pintu keluar untuk menaiki bus masing-masing sesuai dengan kloternya untuk
menuju ke asrama masing-masing. Dan memang tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa untuk kloter yang akan berangkat hari ini ada sekitar 4-5 kloter, yakni kloter 7, 8, 9 dan juga 10, berarti sekitar 4 kloter. Dan memang untuk kloter yang tadi melangsungkan proses one stop service ini merupakan kloter 11 yang dimana nantinya akan bertolak ke Madinah ini pada esok hari. Dan untuk data update-nya hingga sampai tanggal 4 Mei 2025 ini, kloter 1 sampai 10 ini sudah mencapai sebanyak 4.028 jemaah, dan nantinya pada pukul 15.40 dan juga pukul 17.50 yakni kloter 9 dan juga 10 akan diberangkatkan juga ke Madinah menggunakan maskapai Garuda Indonesia, dan salah satu kloter tersebut juga nantinya akan dilepaskan oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk update kedatangan jamaah haji di Madinah hingga sampai hari ini pada pukul 8 pagi tadi juga sudah ada sekitar 40 kloter dengan jumlah jamaah 15.597 jamaah. Dan rencananya hari ini sekitar 8.307 jamaah juga akan berangkat yang dibagi dari 21 kloter yang diterbangkan ke Madinah. Dan memang jika bisa kami gambarkan, tadi juga kami sempat melihat bahwa memang banyak sekali lansia yang hari ini mengikuti proses one stop service, namun memang dari para petugas haji ini pun juga melakukan kegiatannya juga dengan baik. Nah, sementara demikian Rendra kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadhani, informasi langsung dari Asrama Haji Pondok Gede. Selamat bertugas kembali.